Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membahas masalah tata laksana disfungsi ereksi tidak hanya untuk urologi, tetapi juga untuk teman sejawat dokter umum. Karena pada dasarnya disfungsi ereksi bisa dilakukan bersama antara urolog dan dokter umum. Pertama tentu kita dengar dulu, kita ingat lagi definisi dari disfungsi ereksi berdasarkan European Association Urology Guidelines 2020. Ini kita lihat bahwa disfungsi ereksi definisinya adalah ketidakmampuan seseorang dalam memperoleh dan mempertahankan ereksi untuk mengalami hubungan intim yang memuaskan. Sehingga perlu diketahui adalah seseorang yang tidak bisa mempertahankan itu termasuk dalam disfungsi ereksi, apalagi yang tidak bisa memperoleh. Dan disfungsi ereksi itu sendiri perlu diingat bahwa dia bukan suatu disease, tetapi dia adalah suatu symptoms. Sehingga adalah tugas kita sebagai dokter untuk mencari penyebabnya atau underlying disease-nya, underlying cause-nya. Nah, kita lihat di tahun 2025 prediksinya bahwa di Asia mungkin ada sekitar 11,3 juta orang yang mengalami disfungsi ereksi. Sehingga ini sangat penting buat kita untuk serius dalam menangani kasus disfungsi ereksi. Nah, secara anatomi, ereksi bertanggung jawab bertanggung jawab dalam terjadinya ereksi adalah korpus cavernosum, yaitu ini korpus cavernosum kanan dan kiri. Sementara korpus spongiosum itu bertanggung jawab terhadap aliran urin, karena di dalamnya ada uretra. Nah, kemudian secara nervous yang bertanggung jawab untuk ereksi adalah parasimpatis yang berasal dari sakral 2 dan sakral 4 bekerja sama dengan nervus pudendus. Sementara untuk detumescens atau lawan dari ereksi itu adalah saraf simpatis dari torakal 10 hingga torak lumbal 2. Nah, saraf simpatis ini bisa dicek melalui refleks bulbocavernosus. Kita lihat secara histopatologi terjadinya ereksi tentu adalah akibat terjadinya relaksasi dari otot polos korpus cavernosum yang melingkari sinusoid dari otot korpus cavernosum. Kita tahu ini adalah penampang korpus cavernosum dan apabila terjadi relaksasi pada otot polosnya, maka aliran darah dari arteri akan memenuhi vakuol, sehingga vakuol atau sinusoid itu akan dilatasi dan terjadilah ereksi. Dan sebaliknya, flasid akan terjadi apabila otot polos dari korpus cavernosum ini mengalami kontraksi. Kontraksi otot polos dari korpus cavernosum akan membuat sinusoid atau vakuol ini mengecil, sehingga darah yang berada di dalam sinusoid atau vakuol ini akan masuk melalui pembuluh darah vena yang tadinya venooklusi, maka terjadi disoklusi sehingga pembuluh darahnya balik kembali ke vena dan terjadilah flasid dari penis. Nah, secara mekanisme yang berperan adalah nitric oxide. Kita lihat di sini bahwa nitric oxide akan mengalami produksi yang berlebihan di endotel apabila terjadi seksual stimulasi. Sehingga kita harus ingat pemberian PDE5 inhibitors juga sama. Tidak akan seseorang pasien begitu minum PDE5 inhibitors langsung ereksi, tetapi tetap harus melalui seksual stimulasi. Stimulasi bisa dari penciuman, misalnya mencium parfum istrinya, penglihatan, pendengaran, misalnya desahan istrinya atau suara istrinya by phone, atau juga bisa dengan perabaan. Nah, dengan seksual stimulasi ini, maka nitric oxide akan dihasilkan di dalam sel-sel otot polos dari musculus cavernosum. Kemudian, guanosin trifosfat akan diubah menjadi siklik guanosin monofosfat oleh bantuan guanilat siklase. Nah, siklik guanosin monofosfat inilah yang nanti bertanggung jawab dengan penurunan kalsium channel
sehingga terjadi relaksasi dari otot polos corpus cavernosum, sehingga darah masuk dan terjadi ereksi. Nah, dengan adanya PDE5 inhibitors, maka PDE5 enzim akan gagal dalam memecahkan siklik guanosin monofosfat menjadi 5 guanosin monofosfat, sehingga siklik guanosin monofosfat akan menumpuk di sel dari otot polos sehingga terjadi relaksasi yang berkepanjangan dan ereksi yang berkepanjangan. Itulah cara kerja dari PDE5 inhibitors. Nah, kita lihat di sini gambaran terjadinya ereksi dibantu oleh parasimpatis dan gambaran terjadinya flasid dibantu. Oke, slide selanjutnya adalah tentang bagaimana cara menegakkan diagnostik pasien disfungsi ereksi. Jadi kalau seandainya kita kedatangan pasien dengan keluhan tidak bisa ereksi, maka kita lakukan anamnesis yang baik pada pasien tersebut termasuk psikoseksualnya. Jadi berapa kali dia hubungan intim dalam 1 minggu atau 1 bulan, kemudian apakah ada stresor, apakah ada anxiety atau kecemasan berlebihan, depresi, kemudian bagaimana dengan seks sekundernya pada physical examination, kemudian kita lihat juga bagaimana dengan obesitas, kemudian bagaimana dengan lifestyle-nya, rokok elektrik, semua harus kita lihat. Yang paling penting di sini adalah bahwa kita lihat masalah-masalah lain yang tadi saya sebutkan selain daripada disfungsi ereksi tersebut. Karena kita tahu disfungsi ereksi itu adalah suatu symptoms, penyebabnya bukan, itu harus dicari. Kemudian yang berikutnya adalah psikososial status, hubungan kerjanya dengan bosnya, dengan pasangannya, relationship-nya, apakah ada pihak ketiga, selingkuhan, dan sebagainya. Ini harus kita cari. Nah, baru kita lihat bagaimana dengan bentuk penisnya, apakah ada kemungkinan BPH atau pembesaran prostat, late onset hypogonadism, atau kalau dulu dikenal dengan andropause, bagaimana dengan hormon testosteronnya, kalau dia ada kecurigaan usia tua, andropause, maka kita lihat hormon testosteronnya, bagaimana neurologik dan kardiovaskular statusnya, misalnya pernah riwayat stroke, lumpuh, maka ini tentu akan berpengaruh terhadap parasimpatis, sakral 2 dan sakral 4 tadi. Nah, kemudian tentu kita lihat metabolic syndrome, glukosa, dan lipid profile. Nah, tadi saya sudah jelaskan persyaratannya dari parasimpatik dan simpatis, di mana parasimpatik bekerja sama dengan pump dan LDL untuk ereksi. Nah, sekarang cara mendeteknya kita lakukan dengan erection hardness score. Erection hardness score adalah cara yang paling mudah. Kita meminta pasien untuk memperkirakan kekerasan ereksi yang dia peroleh dengan benda yang mudah dikenal. Erection hardness score itu diwakili dengan kekerasan penis seperti tahu. Nah, kemudian erection, siapa sih yang nggak tahu tahu gitu ya, makanan khas Indonesia yang terkenal. Kemudian erection hardness score 2 itu seperti pisang yang tanpa kulit. Erection hardness score 3 seperti pisang dengan kulit, dan yang 4 tentu seperti mentimun. Nah, pada 3 dan 4 ini tidak perlu pengobatan sama sekali. Karena biasanya pada 3 itu 80% bisa mengalami hubungan intim dengan baik. Dan 4 apalagi itu 94% bisa hubungan intim dengan baik. Nah, ini kita lihat erection hardness score 1 ini sama dengan severe ED. Kemudian yang 2 moderate ED, dan yang 3 adalah mild ED. Jadi 1 dan 2 sudah harus kita terapi. Nah, ini adalah salah satu kuesioner lain yang dikenal dengan Sexual Health Inventory for Men. Ini sama dengan IIEF-5 atau International Index for Erectile Function 5. Tetapi ini sudah dibikin dalam bahasa Indonesia dan sudah divalidasi sehingga bisa teman-teman sejawat gunakan. Yang perlu teman-teman ketahui adalah ini gimana yang ngafalnya susah, nggak perlu dihafal. Bayangkan seseorang akan melakukan hubungan intim. Tentu yang pertama adalah yang ditanyakan
rasa percaya diri dia sebelum melakukan hubungan intim. Jadi self-confidence. Yang kedua adalah tentu begitu sexual stimulation datang dan terjadi ereksi, apakah ereksi itu cukup keras untuk penetrasi. Jadi pertama self-confidence, yang kedua tentu penetrasi. Nah, setelah penetrasi, tentu yang ditanyakan adalah seberapa sering Anda bisa mempertahankan ereksi setelah penetrasi. Nah, yang keempat adalah seberapa sering Anda bisa mempertahankan ereksi sampai selesai. Yang kelima, seberapa puas Anda dengan sexual performance yang sudah dilakukan. Nah, ini masing-masing kuesioner itu terdiri dari nilai 1 yang paling jelek sampai nilai 5 yang paling baik. Kemudian nanti diinterpretasikan dengan nilai di bawah ini. Tentu disfungsi ereksi berat itu dianggap 5-7, kemudian 8-11 sedang, 12-16 ringan sedang, dan seterusnya. Ini interpretasi IIEF yang terbaru ya di tahun 2018-2019 ini sudah yang terbaru. Jadi dulu hanya 4, sekarang jadi 5 pembagian. Nah, ini yang bahasa Inggrisnya tidak ada bedanya selama 4 minggu terakhir. Nah, ini interpretasi yang tadi saya jelaskan. Di mana interpretasi mulai 16 ke bawah, skor dengan nilai 16 ke bawah ini sudah butuh pengobatan. Nah, sekali lagi disfungsi ereksi tadi sudah dijelaskan terbagi atas 3. Yang pertama psikogenik, yang kedua organik, yang ketiga adalah mix. Psikogenik biasanya sangat mudah untuk dibedakan. Anamnesis yang paling penting adalah apakah Bapak pernah mengalami ereksi pada pagi hari. Kalau dia bilang pernah, kemungkinan besar ini adalah psikogenik. Tetapi kalau dia tidak pernah sama sekali, bukan berarti psikogenik tersingkirkan, kemungkinan besar adalah organik, tapi psikogenik masih bisa terjadi. Nah, yang paling sering adalah biasanya mix. Nah, kemudian sama seperti tadi sudah saya jelaskan, lihat panel deformitas, BPH, cardiovascular risk, diabetes, obesitas, metabolic syndrome, andropause, dan neurologic status. Nah, ini beberapa pemeriksaan penunjang yang sebenarnya tidak begitu perlu. Ini untuk membedakan antara psikogenik dan organik secara akurat. Yang pertama adalah dengan pemberian Rigiscan. Rigiscan adalah dipasang alat-alat dengan kabel khusus, dipinjamkan 24 jam ke pasien, nanti dilihat grafiknya. Yang berikutnya tentu dengan intravascular studies, itu dengan arteriografi atau cover nosografi. Ini sebenarnya bekerja sama dengan tim radiologi. Nah, ini juga pernah dikerjakan namanya stem test. Biasanya pasien dilakukan pelingkaran dengan perangko dan dilihat besoknya perangkonya kebuka apa enggak. Tapi ini udah cukup lama. Tahun 2005 ke sana ini sering dilakukan, diminta ke pasien untuk dilakukan. Manajemennya apa sih selain pemberian antioksidan, kontrol gula darah, latihan, olahraga menurunkan berat badan, tentu lifestyle changing. Jangan minum alkohol, jangan banyak merokok, jangan rokok elektrik. Nah, ini yang paling penting ya. Ini adalah berdasarkan guidelines 2019 dan terjadi perubahan sedikit dengan guidelines 2020. Nah, kemudian first line-nya adalah oral terapi, kemudian vacuum device, kemudian Muse. Second line-nya adalah intracavernosal injeksi, dan third line-nya adalah penile protese. Bedanya apa sih? Di 2020 ini ada second line yang baru, yaitu retrial counseling. Kalau sebelum melakukan PDE5 inhibitors kita lakukan counseling, lifestyle changing, maka di second line kembali counseling dilakukan apabila terjadi kegagalan pada first line. Kemudian third line-nya intracavernosal injeksi, fourth line-nya penile protese. Nah, di mana letak peran urolog? Peran urolog di sini adalah pada third line dan fourth line. Tetapi first line dan second line, teman-teman sejawat dokter umum dan urolog bisa bersama-sama mengerjakan ini. Oke, ini adalah gambaran dari EAU Guidelines 2020. Kita lihat di sini.
Cara manajemen erectile dysfunction masih sama, cari underlying disease-nya, kemudian risk factor-nya, dimodifikasi lifestyle-nya, diberi PDE5 inhibitors, vacuum device, dan kemudian alpostadil intrauretral. Apabila tidak berhasil, kembali diedukasi, kemudian diberikan tindakan berikutnya intracavernosal injection. Kalau tidak berhasil, edukasi lagi, baru penaprotese. Jadi edukasi itu berlapis-lapis. Edukasi apa sih yang diberikan? Tentu edukasi tidak hanya kepada pasien, tetapi juga kepada pasangannya. Supaya untuk mensupport suaminya dalam terapi. Karena perkataan yang mengecewakan bisa menjadi satu stresor yang baru. Misal, Bapak kayaknya dulu nggak kayak gitu deh, kok sekarang susah banget ereksi. Nah, ini penting sekali supaya diedukasi si istri untuk selalu mensupport, udah tenang aja, masih ada hari esok. Nah, ini lebih penting daripada mengecewakan atau membebani sang suami dalam sebelum bertempur. Nah, kemudian kita lihat nih, dosis-dosis atau sediaan yang ada di Indonesia untuk PDE5 inhibitors. Yang pertama yang cukup lama adalah sildenafil atau Viagra dengan dosis 25, 50, dan 100 mg. Kemudian yang berikutnya adalah tadalafil dengan merek dagang Cialis, dosis terendah 5 mg, kemudian 10 dan 20. Kemudian vardenafil dengan merek dagang Levitra, itu dosisnya sama dengan tadalafil, 5, 10, dan 20. Kemudian apanafil. Ini sulit di Indonesia, bahkan setahu saya masih belum masuk di Indonesia. Nah, semua ini berpengaruh terhadap perut kosong atau perut kenyang. Perlu diketahui bahwa sildenafil, vardenafil, dan apanafil sangat berpengaruh apabila perut kenyang. Jadi sebaiknya diminum pada saat perut kosong. Kecuali tadalafil, dia tidak berpengaruh sama sekali. Nah, kita lihat di sini bahwa efikasi tadalafil adalah yang paling lama, 36 jam. Sehingga kita harus hati-hati dengan efek samping dan pemilihan pemberian kepada pasien. Nah, sekarang yang perlu diketahui adalah bahwa dalam pemberian PDE5, kita ketahui bukan PDE5 saja reseptornya, tapi berpengaruh juga ke PDE6 dan PDE11. Sehingga kita harus hati-hati memberikan PDE5 pada pasien-pasien dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Contohnya PDE6 jangan diberi PDE5 Viagra. Kita lihat di sini, PDE5 sildenafil atau Viagra, hati-hati terhadap abnormal vision, di mana reseptor PDE6-nya cukup tinggi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa bisa menyebabkan blur vision. Jangan berikan kepada pilot misalnya. Nah, tadalafil itu lain lagi. Efek sampingnya adalah mialgia. Sehingga hati-hati jangan diberikan kepada atlet misalnya. Sementara efek samping headache, flushing, dispepsia ini hampir sama di setiap sediaan. Nah, kita lihat lagi adalah bahwa T half-life time daripada tadalafil adalah yang paling tinggi, yaitu 17,5 jam. Artinya, kadar tadalafil masih ada di dalam darah setelah 17,5 jam mengkonsumsi obat tersebut. Sehingga kita harus hati-hati terhadap efek samping yang bisa terjadi. Nah, sekarang pemberian PDE5 inhibitors ini ada dua jenis. Yang pertama adalah pemberian on demand, itu zaman dulu, dari dulu kita udah kenal, setengah jam atau 1 jam sebelum berhubungan intim, kita berikan obat tersebut dan pasien minum obat tersebut sebelum berhubungan. Nah, sekarang ada lagi pemberian PDE5 once daily, artinya setiap hari. Pasien mau atau tidak mau berhubungan, dia harus minum obat tersebut setiap hari. Biasanya pemberian itu kita lakukan pada, nah ini saya berikan, pada tadalafil 5 mg. Sekarang kapan kita berikan pada pasien on demand dan kapan kita berikan pada pasien dengan pemberian PDE5 setiap hari. Nah, pada kasus-kasus di mana dibutuhkan spontaneous erection, maka sebaiknya kita berikan tadalafil 5 mg once daily atau setiap hari selama 3-4 minggu. Dan pada pemberian Viagra atau sildenafil dan vardenafil kita bisa berikan on demand 30 atau 60 menit sebelum berhubungan. Nah, pada pasien-pasien usia muda
frekuensi hubungan seksnya sering, maka tadalafil 5 mg once daily atau 1 kali sehari ini bisa diberikan. Pada pasien usia tua, di mana efek samping berbahaya dan hubungan intim sudah tidak sering, maka kita bisa berikan on demand. Oke, sekarang bagaimana keamanan dari obat-obat ini kepada pasien jantung? Nah, ternyata perlu diketahui bahwa pemberian PDE5 tidak meningkatkan MCI dan stable angina. Bahkan pemberian PDE5 akan mengakibatkan perbaikan endothelial function pada jantung, asalkan pasien jantung tersebut tidak minum obat yang mengandung isosorbit dinitrat. Karena kita ketahui bahwa apabila dia minum isosorbit dinitrat, maka harus absen minum PDE5 selama 24-48 jam kemudian. Nah, ini kita bisa bekerja sama dengan kardio, kita tidak perlu takut. Nah, ini contoh gambaran intrauretral muse, kemudian ini contoh vacuum device, dan sekarang peran urologi untuk apa? Untuk third and fourth line, di mana third line-nya adalah injeksi alpostradiol di korpus cavernosum kanan dan kiri, dengan dosis tertentu, tapi saat ini obat ini sangat susah untuk dicari di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah pemasangan penal protese. Nah, ini adalah gambaran penal protese tripumps. Nah, apabila pasien ingin berhubungan, maka dia menekan balon yang ada di suprapubis, di simfisis di suprapubis ya. Dengan menekan balon di suprapubis, maka akan terjadi ereksi buatan. Nah, apabila dia sudah selesai berhubungan, maka untuk detumescence, dia cukup meremas skrotumnya pelan-pelan, maka aliran air yang ada di dalam batang penis ini akan masuk ke dalam pompa suprapubis dan siap untuk digunakan kembali. Nah, bahayanya apa sih? Bahayanya komplikasinya adalah infeksi yang mudah terjadi. Jadi kita harus hati-hati sekali, sementara alatnya cukup mahal, biayanya alatnya sekitar 90 jutaan, tidak ditanggung oleh insurance. Nah, yang terakhir adalah dengan pemberian low intensity extracorporeal shockwave therapy. Ini salah satu alat mesin baru seperti ESPL pemecah batu, hanya bedanya ini intensitasnya rendah. Dan dulu ini biasa dipakai oleh orthopedics untuk pasien-pasien mialgia. Dan ternyata ini bisa digunakan juga oleh urolog untuk melancarkan aliran darah penis. ESWT diketahui bisa digunakan apabila pasien tersebut gagal pemberian PDE5 inhibitors dan ternyata 60% pasien berhasil setelah pemberian ESWT selama beberapa periode. Nah, ini kita lihat alatnya cukup besar dan cukup mahal, dan nanti alat ini disentuhkan, diarahkan ke korpus cavernosum dengan gelombang tertentu. Korpus cavernosum kanan dan kiri, sehingga diharapkan terjadi vaskulogenik pada penis sehingga ereksi dapat terjadi kembali. Tetapi sekali lagi ini adalah tahap pertama memang, tapi akan lebih baik hasilnya apabila dikombinasikan dengan PDE5 oral. Jadi sekali lagi, manajemen disfungsi ereksi bisa kita lakukan asalkan kita melakukan anamnesis yang baik, physical examination yang baik, mengganti lifestyle pasien, kemudian edukasi yang baik kepada pasien dan partnernya, dan memberikan obat-obatan PDE5 yang tersedia di Indonesia, sildenafil, tadalafil, ataupun vardenafil. Pemilihannya, sekali lagi tadi saya sudah jelaskan, ada single dose atau on demand, dan ada daily dose atau diminum setiap hari 1 kali sehari selama 3-4 minggu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.